Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam memuliakan wanita. Itulah sebabnya kenapa ada nama surat An-Nisa, perempuan. Tapi tak ada surat yang namanya Ar-Rijal. Tak ada surat lagi-lagi. Yang ada adalah surat An-Nisa. Walaupun setelah itu Rasulullah SAW menikah lebih dari 4. Nabi itu menikah 9. Dalam riwayat lain 11. Tapi itu setelah wafatnya Khadijah. Ketika Khadijah masih hidup, Rasulullah SAW masih monogami. Nabi menikah 9, itu tidak lain adalah Allah yang memerintahkan, bukan kehendak dia. Apa sebab? Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Nabi SAW menikah dengan Zainab tanpa wali. Dan itu khususiyat, kekhususan bagi Nabi SAW. Bukan untuk setiap orang. Ada namanya khususiyat, kekhususan. Kekhususan yang lain, Nabi punya kebiasaan puasa wisal. Saatnya berbuka maghrib, Nabi tidak berbuka. Berbukanya saat sahur. Apakah kita sanggup mengikuti itu? Tak sanggup. Nabi punya khususiyat. Salatun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu'. 3 yang bagi kewajib, bagi kalian hanya sunnah. Yang pertama al-witru, salat malam. Jangankan salat malam, salat subuh aja banyak yang bangun jam 9. Itulah kenapa mesti kita harus ikut komunitas baik di Masjid Muhajirin, karena ini masjid yang paling ramai salat subuh di Kota Pekanbaru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa salatul duha, salat duha wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Wan nahru, dan berkorban wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Itulah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wajib bagi Nabi, yang sunnah bagi kita. Maka kita kalau seandainya saya menikah 9, banyak di Jawa orang-orang yang menikah lebih daripada 4 itu. Dengan dalil Nabi menikah 9. Kalau mau ikut Nabi, ikut semua. Nabi itu sholat malam sampai hatta tatafaqqara qadamahu, sampai kaki beliau bengkak. Kita bengkak juga, tapi asam urat. Sampai ketika Rasulullah sholat malam sujud dicubit oleh Aisyah, sampai beliau salam. Rasulullah tanya, kenapa engkau cubit aku, wahai Aisyah? Aku mengira engkau sudah meninggalkan kami, wahai Rasulullah. Maka saat itulah Aisyah bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau lakukan ini, wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah sudah menjamin dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, dijamin engkau ampunan. Apa dijawab baginda Nabi? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah tak boleh aku menjadi salah satu dari hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakan? Sehingga Rasulullah menikah lebih dari 4, itu adalah kemauan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemauan daripada baginda Rasul. Hikmahnya, seluruh watak perempuan-perempuan saleh ada pada ummahatul mukminin, ibu-ibu orang beriman, istri dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 9 itu bukan banyak, sedikit. Kalau kita bandingkan dengan istri Nabi Daud, karena istri Nabi Daud 100. Jadi 9 sedikit apa banyak, Bu? Sedikit kalau dibandingkan dengan 100. Kalau dibandingkan dengan
10 ya banyak, tapi kalau dibandingkan 100 sedikit. Nabi Daud istri 100, tapi beliau punya puasa yang hebat, sehari puasa sehari tidak. Dalam hadis Nabi, istrinya 100, puasa sehari, berbuka sehari. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bini kita 1, puasa Asyura pun payah. Sedangkan Nabi Daud bininya 100, tapi beliau puasa sehari, berbuka sehari sepanjang hidupnya. Nabi tidak mengerjakan itu, tapi Nabi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Nabi Daud dan menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan. Itulah yang disebut dengan hadis takriri, persetujuan Nabi terhadap satu amal, dan itu merupakan bagian dari dalil walaupun tapi Nabi tidak mengerjakannya. Apakah puasa Daud adalah bid'ah sedangkan tidak dikerjakan Nabi? Maka batal kaidah yang mengatakan segala sesuatu yang tak dicontohkan Nabi bid'ah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sahabat Nabi lagi namanya Ummi Atiyah, sahabat Nabi perempuan. Ummi Atiyah itu senantiasa ikut dalam ghazawat, peperangan-peperangan, tapi dia tak perang dengan pedang. Dia menyiapkan makanan, dia mengobati pasukan yang terluka. Kata Nabi, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan makanan dalam peperangan, maka sejatinya dia mendapatkan pahala peperangan. Siapa yang menyiapkan makanan untuk majelis ta'lim, maka dia pun insya Allah akan mendapatkan pahala belajar majelis ta'lim, sebab dia membantu jihad fisabilillah. Ini juga membuktikan bahwa perempuan punya peranan penting dalam Islam, dan perempuan boleh untuk berkarir. Ini dalilnya. Yang penting dia tidak meninggalkan kewajibannya menutup aurat, dia tidak meninggalkan kewajibannya untuk tidak bersuara mendayu-dayu, dia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Tapi kalau seandainya suami mengatakan tinggal di rumah saja, maka kewajiban istri adalah tinggal di rumah, taat kepada suami. Sahabat itu Bapak Ibu pengertiannya, man laqiyan nabi amana bihi wa mata 'alal Islam. Siapa yang jumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan mati dalam kondisi berislam, itu sahabat. Yang jumpa dengan Nabi tapi tak beriman kepada Nabi, tak masuk Islam, bukan sahabat. Siapa di antaranya? Abu Jahal. Abu Janda tak sempat jumpa dengan Nabi. Abu Janda bazar, rupiah, tapi katanya udah mulai tobat. Alhamdulillah. Ada yang beriman hidup semasa dan tidak jumpa dengan Nabi. Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, pemuda dari Yaman. Dia berislam, dia hidup semasa dengan Nabi, tapi tak jumpa dengan Nabi. Dia bukan sahabat. Tapi walaupun demikian, Nabi menyampaikan salam kepada Uwais Al-Qarni melalui perantara Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Karena Uwais ini adalah orang yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi dikenal oleh penduduk langit, malaikat-malaikat Allah. Kenal dengan Uwais Al-Qarni. Apa sebab? Sampai Nabi menyampaikan salam kepada Uwais. Wafat baginda Nabi, selesai masa jabatan Khalifah Abu Bakar Siddiq, naik Sayyidina Umar. Setiap kali datang kafilah dari Yaman, senantiasa Umar bertanya, adakah di sini Uwais Al-Qarni? Tak ada. Tahun berikutnya, adakah di sini Uwais Al-Qarni? Tak ada. Tahun berikutnya, adakah di sini Uwais Al-Qarni? Aku, wahai Khalifah. Wahai Uwais, Rasulullah menyampaikan salam kepada engkau. Tidakkah engkau rindu berjumpa dengan Rasulullah? Maka kata Uwais Al-Qarni,
Aku rindu berjumpa dengan Rasulullah ya Khalifah, tapi di rumahku ada ibundaku yang harus aku rawat, yang harus aku jaga, yang harus aku gendong kemana-mana. Itu sebab Uwais Al-Qarni dimuliakan, dikenal oleh penduduk langit, walaupun penduduk bumi tak kenal dengan Uwais Al-Qarni, sebab dia memuliakan ibundanya. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 35 sanah, ketika Rasulullah sudah sampai usianya ke-35 tahun di kota Makkah, syahida bunyan al-Ka'bah, Rasulullah menyaksikan Ka'bah itu dibangun ulang. Jadi Ka'bah itu Bapak Ibu sekalian bukan dibangun pada masa Sayyidina Ibrahim. Ka'bah itu dibangun sejak Nabi Adam sudah ada. Dari mana kita tahu? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali dibangun di muka bumi Allah tidak lain adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Ka'bah pertama kali bangunan yang dibangun di muka bumi Allah. Pandang bangunan Ka'bah mulai runtuh sebagian. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahimlah yang mengangkat pondasi Ka'bah. Dalilnya, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat pondasi Ka'bah, mengangkat pondasi, bukan membangun Ka'bah. Mengangkat pondasi dengan material-material seadanya, naik di atas batu yang dengan izin Allah. Ketika diangkat bangunan Ka'bah itu naik di atas batu, batu itu lunak seperti semen belum kering. Maka itulah bekas tapak kaki Nabi Ibrahim yang disebut dengan Maqam Ibrahim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Tapi sekarang tidak ada lagi jari jemarinya karena sudah dibalut dengan emas. Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat akan mengangkat pondasi Ka'bah. Akan tetapi materialnya tak cukup. Oleh sebab itu dikasih tanda saja, ada batu yang melingkari sedikit yang disebut dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail itu di dalamnya adalah bangunan Ka'bah, penanda bahwa Ka'bah itu aslinya bangunannya sampai sedemikian rupa besarnya. Hikmahnya tidak lain adalah kita bisa sholat di dalam Ka'bah walaupun hanya sholat di Hijr Ismail. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam hanya sekedar mengangkat pondasinya. Kemudian ada celah di Ka'bah itu yang masih bisa diletakkan batu. Maka Nabi Ibrahim itu teringat dengan batu yang paling terbaik di muka bumi Allah ini. Batu itu disebut dengan Hajar Aswad. Karena Nabi Adam alaihissalam rindu dengan surga. Oleh sebab itu Allah menurunkan Hajar Aswad dari surganya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalal hajarul aswad minal jannati, turunkan Hajar Aswad dari surga dan lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khataya bani Adam, tapi yang membuatnya hitam adalah perlakuan-perlakuan dosa-dosa yang dibuat oleh manusia. Kemudian manusia tersebut menyentuh Hajar Aswad. Itulah yang membuat Hajar itu menjadi hitam
batu itu menjadi hitam disebabkan karena perbuatan-perbuatan maksiat manusia yang bertebaran di muka bumi Allah. Sebenarnya batunya itu yang ditempel-tempel di dalam cangkang itu ada batu besar. Batunya itu ditempel-tempel di dalamnya. Kalau kita lihat nampak. Jadi Hajar Aswad itu bukan yang bulatan besar, bukan, tapi yang ditempel-tempel di situ. Mencium Hajar Aswad di sunnah. Apa kata Sayyidina Umar? Anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka. Law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena Rasulullah mencium engkau wahai batu, li'annaka la tadur wa la tanfa, karena engkau tak bisa membahayakan, tak bisa memberi manfaat. Karena Nabi mencium engkau, maka aku cium engkau. Tapi tidak perlu untuk memaksakan. Nah, sekarang orang memaksakan harus untuk bisa mencium Hajar Aswad mumpung masih di Makkah. Kalau memang mau mencium Hajar Aswad, mesti harus dipastikan ikat pinggang kain ihram itu kuat. Kalau tidak, ketika saatnya antrian di depan Hajar Aswad, tengoklah di sana banyak orang-orang besar, orang-orang Afrika, orang-orang Afghanistan, badannya besar-besar, terhimpit kita, na'udzubillah, tertariklah kain ihram itu. Sedangkan saat berihram tidak boleh menggunakan celana dalam. Entahlah macam mana bentuknya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kata Allah, jangan campakkan diri kalian ke dalam kerusakan dengan diri kalian sendiri. Jangan dipaksa. Cukup kita memberikan isyarat. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Itu sudah isyarat bahwa kita mencium Hajar Aswad. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau tak bisa sholat pakai isyarat, tak bisa kena air tayamum, tak bisa sholat pada waktunya di jamak, bertakwalah semampu kalian. Jadi Hajar Aswad ini amat sangat mulia. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ini juga dalil orang-orang yang kontra dengan rokok. Janganlah celakakan diri kalian dengan tangan kalian sendiri. Orang yang kontra dengan rokok dalilnya ini. Sedangkan orang yang pro, ini yang pro, ini yang pro dengan rokok, maka mengatakan rokok itu hukumnya makruh. Jadi hukum rokok itu makruh atau haram, Pak? Tergantung masing-masing. Kalau seandainya bagi dia rokok ini tak baik, dibilangnya haram. Kalau rokok ini setengah baik, setengah tidak, makruh. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ulama itu berat mengatakan haram itu tidak lain adalah orang sudah terlanjur bertebaran di mana-mana yang merokok, bahkan ulama pun banyak yang merokok. Kalau orang jatuh pada sesuatu yang haram berkali-kali, maka dia bisa menjadi orang yang fasik. Orang fasik tak boleh menjadi wali nikah, tak boleh menjadi saksi nikah. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tak sah nikah orang kecuali dengan wali dan saksi yang adil, dua saksi yang adil. Kalau orang yang fasik jadi wali nikah, maka berzinalah anak yang dia nikahi. Kalau orang jatuh pada keharaman berkali-kali, kalau rokok itu haram secara mutlak. Ada pendapat yang mengatakan makruh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara keutamaan Ka'bah Al-Musyarrafah dan Hajar Aswad, batu aswad, batu hitam yang ada di dinding Ka'bah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan langsung bagaimana orang-orang
Quraisy, dari Bani Abdiddar, dari Bani Adi, dari Bani Makhzum. Ini beberapa suku-suku yang ada di dalam Quraisy itu sendiri. Mereka membangun kembali Ka'bah. Jadi merenovasi Ka'bah supaya semakin cantik Ka'bah itu. Karena orang-orang kafir pun dia sebab sejatinya memuliakan Ka'bah, tapi mereka meletakkan jadi yang mereka sembah adalah batunya, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pembangunan itu mulai selesai, pembangunan renovasi Ka'bah itu, datanglah pemuka-pemuka Quraisy itu dari Bani Abdiddar, Bani Adi, Bani Makhzum. Mereka ini saling klaim siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu di Ka'bah, sehingga mereka siap untuk bunuh-bunuhan, saling bertikai, saling tikam. Kalau seandainya bukan kami Bani Abdiddar, awas kalian Bani Makhzum, awas kalian Bani Adi. Itu yang mereka buat, saling mengancam satu sama lain. Kemudian ada Abu Umayyah ibn al-Mughirah, Abu Umayyah bin Mughirah, yang datang menengahi pemuka-pemuka Quraisy tersebut. Apa kata Abu Umayyah al-Mughirah? Ada baiknya yang meletakkan Hajar Aswad ini adalah seorang yang terpercaya di kota Makkah ini. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Setuju? Setuju semua pemuka Quraisy itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya yang meletakkan Hajar Aswad ini siapa yang pertama kali masuk ke Masjid Al-Haram ini. Kemudian mereka semua setuju. Akhirnya mereka menunggu siapalah agaknya yang pertama kali masuk Masjid Al-Haram. Ternyata yang pertama kali masuk tidak lain adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akhirnya bergembira. Mereka mengatakan 3 kali, radina bil amin, kami ridha dengan orang yang terpercaya ini. Radina bil amin, kami ridha dengan orang yang terpercaya ini untuk meletakkan Hajar Aswad di dinding Ka'bah Al-Musyarrafah, sehingga yang meletakkan adalah Rasulullah. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meletakkannya sendiri. Beliau buka selendangnya, ridanya, beliau buka sorbannya. Kemudian beliau suruh seluruh pemuka dari Bani Makhzum, Bani Adi, Bani Abdiddar, pegang masing-masing ujung dari selendang tersebut, letakkan Hajar Aswad di atas selendang tersebut, bawa di hadapan Ka'bah, baru diletakkan di dinding Ka'bah Al-Musyarrafah dengan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a minhum al-khilaf, barulah hilang pemuka-pemuka Quraisy tersebut. Itulah kebijaksanaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belum sempat menunaikan ibadah haji dan umrah sampai di kota Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Bi'asatuhu sallallahu alaihi wasallam, diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan wa yawman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai usianya 40 hari lebih, 40 tahun lebih sehari, ibta'athahu Allah Ta'ala lil alamin basyiran wa nadhira. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul bagi seluruh alam semesta, basyiran wa nadhira,
untuk memberi kabar berita baik, untuk memberikan seruan-seruan kepada umat Islam. Wa atahu Jibril alaihi salam bil wahyi. Lalu Jibril datang di gua Hira min Rabbil alamin bi ghari Hira. Datang Jibril membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW saat beliau berada di Gua Hira di atas Jabal Nur. Faqala, dia berkata, Iqra, wahai Muhammad, bacalah. Faqala alaihi salatu wassalam, ma ana biqari, aku tak bisa membaca wahai orang yang datang kepada Rasulullah SAW itu. Rasulullah belum tahu siapa yang datang saat itu kepada beliau. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa akhazani wa ghattani hatta balagha minni al-jahda summa arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari. Lalu dia berupaya memeluk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memeluk baginda Nabi, kemudian dia kembali berkata, Iqra, bacalah. Dia menyuruh baginda Nabi SAW, bacalah. Kata Nabi, ma ana biqari, aku tak bisa membaca. Faqala li fi tsalisah, untuk yang ketiga kalinya dia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi datanglah Jibril alaihissalam, datang kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan wahyu di usianya. Mohon maaf Bapak Ibu. Bismillah. Allahumma shalli ala tibbul qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Datang Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merinding, menggigil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menerima wahyu. Wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Tapi kenapa urutan Al-Quran justru dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas? Maka inilah yang perlu dijelaskan, bahwa Al-Quran itu turun 3 fase. Fase pertama tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran ke Lauhul Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Jadi Quran itu diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Dituliskan Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Turun berikutnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit yang bisa kita tengok, itu namanya Baitul Izzah. Turun 30 juz. Kemudian 114 ayat, 114 surat, 6.236 ayat dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Turunnya tidak lain adalah pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah. Turun 6.200. Karya Imam Az-Zarkashi. Adapun yang mengatakan 6666 jumlah ayat dalam Quran, mungkin bisa jadi dia menghitungnya dengan menghitung secara hukum,
atau menghitung ayat mansukhut tilawah. Mansukhut tilawah itu ayatnya sudah tak ada lagi, tapi hukumnya masih ada. Contohnya adalah ayat yang berkenaan tentang rajam. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuhumal battah. Laki-laki yang sudah menikah, kemudian perempuan yang sudah menikah ketika berzina, rajam sampai mati. Rajam itu masukkan badan ke dalam tanah, sisakan kepala di atas tanah, lempar dengan batu sampai mati. Itu disebut dengan rajam. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, bahwa rajam ini sekarang sulit untuk ditegakkan. Apa sebab? Sebab dulu orang melakukan perzinahan terang-terangan di tempat terbuka. Sekarang orang enak dah, check in di hotel, mana nampak. Dulu terang-terangan, dan saksi itu mesti harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, harus mendatangkan 4 saksi yang adil. Untuk mendatangkan saksi yang adil itu susah. Maksud adil itu orang yang adil boleh jadi wali, boleh jadi saksi, tidak lain adalah dia yang tidak melakukan kemaksiatan terang-terangan. Kalau ada yang melakukan kemaksiatan terang-terangan dia tidak meninggal, dia tidak melaksanakan sholat, tak boleh untuk menjadi wali, maka diwakilkan saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mesti harus kita menjaga maqasid syariah, menjaga nyawa. Jangan sampai kita mudah-mudah menumpahkan darah, sedangkan kita tidak bisa membuktikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, bahwa orang telah melakukan dosa besar dalam perzinahan. Turun kepada Nabi berdasarkan peristiwa. Oleh sebab itu, turunnya kepada Nabi SAW itu 23 tahun, dimulai dari surat Al-Alaq 1-5, di akhir dengan wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, adalah akhir ayat yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun itu 23 tahun berdasarkan hawadits, peristiwa, kejadian-kejadian yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat ini, Rasulullah menggigil pulang beliau. Lalu beliau mengatakan, tidak perlu kita menanyakan banyak hal, tapi ketika sudah dalam kondisi tenang, barulah Khadijah bertanya, ada apa gerangan wahai Rasulullah? Dalam kondisi tenang baru ditanya. Itulah yang diajarkan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Tak perlu saya perpanjang itu, karena kita baru 6 bulan nikah. Tak perlu menggurui orang yang sudah jam terbangnya lebih tinggi daripada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada namanya fatratul wahyi, masa menunggu menanti turunnya wahyu berikutnya. Kata para ulama, masa wahyu yang ditunggu Nabi itu adalah 3 hari. Barulah turun ayat berikutnya, karena Rasulullah dalam kondisi berselimut. Turun ayat, ya ayyuhal muddaththir, wahai engkau yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah seruan. Siapa yang harus diberikan seruan? Turun ayat, wa anzir ashirataka al-aqrabin, berilah seruan kepada sahabat-sahabatmu, keluarga-keluargamu terdekatmu. Maka Nabi SAW mengumpulkan paman-pamannya, mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Naik beliau di atas Jabal Abi Qubais, bertanya beliau kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, wahai keluargaku, malam tadi aku diutus menjadi seorang Rasul. Aku menerima wahyu dari Allah. Apakah kalian percaya? Kata sahabat-sahabatnya, kami percaya wahai Rasulullah. Tapi apa kata Abu Lahab?
Apa kata Abu Lahab? Alihaza jama'tana, ya Muhammad. Hanya untuk ini kau kumpulkan kami. Tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau wahai Muhammad, karena Abu Lahab mencaci Rasulullah dengan mengatakan celaka engkau wahai Muhammad. Turun ayat tabbat siyada abi lahabiu. Nabi ditanya oleh sahabat, turun ayat selama 23 tahun. Nabi berjalan dengan Abdullah bin Mas'ud di kota Madinah Al-Munawwarah. Datang orang Yahudi, ya Muhammad haditsna 'anil ruh. Ya Muhammad sampaikan kepada kami sebenarnya roh itu apa? Diam Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud tahu bahwa Rasulullah sedang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat, wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Katakanlah roh itu urusan Tuhanmu, dan kalian tidak diberikan ilmu atas roh itu kecuali hanya sedikit saja. Roh yang baik letaknya di illiyin. Roh yang tak baik, bermaksiat ketika di dunia, letaknya di sijjin. Roh itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi roh tidak bisa dipanggil. Kalau yang masuk di dalam tubuh manusia, merasuki seseorang, lalu berita-berita yang dia sampaikan persis dengan apa yang dialami oleh mayit tadi, maka itu namanya jin qarin. Karena jin qarin mengikuti sampai kita mati, melekat dalam tubuh kita. Dalam diri Rasulullah pun ada jin qarin, dan sudah dijinakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau roh bisa dipanggil, tentu kita panggil roh Nabi. Ya Rasulullah, kata orang-orang ini hadis palsu. Apakah engkau pernah mengucapkan ini? Lalu dibuktikan dengan cara kita bertanya, oh ini hadis sahih, mana bisa roh dipanggil? Kalau roh dipanggil bisa kita panggil roh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman orang Majusi. Karena menurut orang Majusi, roh itu masih bergentayangan di mana-mana, bahkan berada di sisi jasad orang yang sudah mati. Roh itu masih ada di dekat orang yang mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka turunnya berdasarkan peristiwa saat hijrah baginda Nabi berada di Gua Thur. Muncul kekhawatiran Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy menemukan keberadaan kita? Muncul kekhawatiran, maka turun ayat, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau ada rasa takut, jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Maka turunnya kepada Nabi SAW berdasarkan peristiwa, tapi urutan Al-Quran yang saat ini ada baginda Nabi ini masih kitabah. Quran ini masih dituliskan di pelepah kurma, di bebatuan, di tulang-tulang unta, belum dikumpulkan menjadi sebuah mushaf. Dikumpulkan menjadi sebuah mushaf tidak lain adalah pada masa Abu Bakar Siddiq atas usulan Sayyidina Umar. Wahai Abu Bakar, nanti kalau seandainya tidak dikumpulkan Quran nih, kita khawatir bagaimana kondisi Quran ini nanti akan hilang. Oleh sebab itu Abu Bakar Siddiq mengumpulkan Quran karena banyak hufaz, para penghafal Quran itu yang mati di medan perang. Oleh sebab itu khawatir matinya para sahabat ini, Quran ini nanti juga akan hilang. Maka itulah kenapa Abu Bakar Siddiq mengumpulkannya menjadi sebuah mushaf yang belum dikerjakan pada masa baginda Nabi SAW. Apakah Abu Bakar Siddiq mengumpulkan Quran dia adalah ahli bid'ah karena tidak mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi? Maka batal kaidah yang mengatakan
Semua yang tak dicontohkan Nabi adalah bid'ah. Tak pernah dikerjakan Nabi mengumpulkan Quran menjadi sebuah mushaf. Pada masa Sayyidina Utsman dikumpulkan kembali, dinasah 6 huruf, artinya 6 bahasa. Karena Quran itu dikumpulkan pada masa Abu Bakar Siddiq menggunakan sab'atul ahruf, 7 bahasa Arab. Bahasa Arab Quraisy, Hawazin, Khaza'ah, semuanya dikumpulkan. Maka pada masa Sayyidina Utsman dinasah, dihapus bahasa-bahasa lain. Sayyidina Utsman hanya mengumpulkan dengan 1 bahasa Arab terbaik, yaitu bahasa Arab Quraisy. Itulah yang disebut dengan Ar-Rasmu Al-Uthmani. Belum ada harakat, belum ada tanda wakaf, belum ada. Maka pada masa Sayyidina Ali bermunculan orang-orang yang masuk Islam dari A'jamiyun, orang-orang non-Arab. Khawatir nanti kalau seandainya tidak diberikan harakat, maka bahasa-bahasa non-Arab ini akan mempengaruhi bahasa Quran. Maka Sayyidina Ali memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali, tuliskan harakat, tuliskan tanda baca, supaya Quran ini bisa dalam Quran. Kalau tanpa harokat, apa bisa kita membaca Quran ini? Tak bisa. Cikal bakal munculnya ilmu nahwu adalah ketika Sayyidina Ali menginstruksikan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan tanda baca pada Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran ini ucapan firman Allah atau ucapan Nabi? Firman Allah lebih hebat ibu daripada Panji Gumilang. Karena dosen saya di UIN Suska, dosen pasca sarjana pun mengatakan Quran ucapan Muhammad. Orang liberal dia. Tak supaya saya sebut nama. Saya sebut nama supaya nanti menjaga kode etik jurnalistik, kata Tuan Guru Ustaz Somad. Quran ini ucapan Muhammad, kata dia, karena wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, tentang khamar dan tentang perjudian. Qul fihima itsmun kabir. Katakanlah Muhammad, di dalamnya terdapat dosa yang amat sangat besar. Qul fihima sampai akhir itu katanya adalah ucapan Muhammad. Karena Muhammad itu ada berucap di dalam situ. Kalau seandainya dengan itu merupakan dalil bahwa Quran adalah ucapan Muhammad, bagaimana dengan ucapan Nabi Ibrahim yang mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azba'uka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa ayah menyembelih engkau. Bagaimana menurut engkau? Apakah Quran ucapan Ibrahim? Bagaimana dengan Nabi Nuh yang mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, ikut naik ke atas kapal, sebentar lagi akan turun banjir. Apakah Quran ucapan Nabi Nuh? Nabi Isa berkata, diabadikan dalam Quran, yakni min ba'di ismuhu Ahmad, datang Nabi setelahku namanya Ahmad. Ahmad itu nama lain daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang India menganggap bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Itulah nabinya orang-orang Ahmadiyah. Apakah Quran ucapan Nabi Isa? Maka batal orang yang mengatakan bahwa Quran ucapan Nabi Muhammad SAW. Dalil yang lain, dalam Quran itu ada i'jazul Quran, di antaranya ada alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad yang disebut dengan ahrufut tahajji, ahruf al-muqatta'ah. Para ulama mengatakan Allahu a'lam bimuradihi, Allah yang tahu maksud dari alif lam mim, kaf ha ya ain sad. Kalau itu ucapan Muhammad, tentu Nabi Muhammad juga akan menafsirkan apa yang dimaksud daripada alif lam mim. Itu bukti dari mukjizat. Mukjizat Quran, tak ada satupun orang-orang yang bisa mendatangkan semisal dari Quran. Quran ini turun pada masa bahasa Arab itu mulai berkembang, sastra itu mulai maju. Di tengah-tengah orang-orang yang ahli syair, ahli balaghah,
di kota Makkah dan di kota Madinah Al-Munawwarah, tapi tak ada satupun orang Arab yang bisa mendatangkan semisal daripada Quran. Karena tantangan itu tidak Allah hapus. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kau ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba-Ku, datangkan semisal surat. Kalau tak bisa semisal surat, semisal ayat. Kalau kalian apalagi semisal daripada Quran, datanglah Musailamah Al-Kadzdzab. Dia mengatakan bahwa dia mendatangkan surat yang semisal, seolah-olah membuat tandingan daripada surat Al-Quran. Al-Fil, gajah. Wa mal-fil, tahukah kalian apa itu gajah? Lahu anfun tawil, dia punya hidung yang panjang. Wa lahu uzunun kabir, dia punya telinga yang besar. Mana ada ilmiah sama sekali. Maka tak bisa orang mendatangkan semisal dari Quran. Bukti yang lain bahwa Quran bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika ada hadithul ifki, berita bohong yang dituduhkan kepada Sayyidah Aisyah, bahwa Sayyidah Aisyah telah melakukan perbuatan tercela dengan Safwan, dengan sahabat Nabi SAW, Nabi tidak berkomentar apa-apa. Nabi terdiam. Dan Nabi menunggu datangnya wahyu, datangnya klarifikasi dari Allah, datangnya wahyu dari Allah yang menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi dengan istriku Aisyah. Itulah berita bohong yang dituduhkan orang-orang munafik kepada Rasulullah SAW. Turun ayat surat An-Nur ayat 11 sampai 14 yang menjelaskan bahwa Aisyah perempuan suci. Dia dituduh oleh orang-orang munafik dan itu adalah berita ifk. Kenapa tidak langsung dia yang memberikan klarifikasi, lalu dia disebabkan ini ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin kita sambung insyaallah di hari berikutnya, pas pada insyaallah kita untuk melaksanakan salat sunnah isyraq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.